Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 281 Seberkas Cahaya. Di tengah malam, dari rumah-rumah biasa, terdengar jeritan seperti babi. Meskipun murid sekte Dewa Penyihir ini mengalami koma, jeritan sebelum dia koma masih melekat di benak murid sekte Dewa Penyihir lainnya seperti hantu. Ekspresi semua orang menunjukkan kepanikan. Xiaomo, ada pergerakan besar. Kamu harus bergerak cepat. Jika tidak, kamu mungkin akan mendapat masalah nanti. Chu Chen mengingatkan. Saya sudah menyapa. Tidak ada yang akan datang sebelum fajar. Mata Ning Zimo dingin, dan api kebencian berkobar di benaknya. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju murid lain dari sekte Dewa Penyihir. Dia hanya seorang wanita yang lemah. Ledakan, dengan pukulan lain, murid sekte dukun itu terbang dan jatuh ke tanah dengan luka berat. Dia iblis, dia gila, semuanya. Ayo, lari. Murid dari sekte Dewa Penyihir benar-benar panik. Mereka merasakan kekuatan pukulan Ning Zimo, dan jika mereka terkena pukulan Ning Zimo, mereka mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan normal lagi, apalagi menjadi pejuang lagi. Satu pukulan bisa menghancurkan seorang pejuang. Beberapa murid sekte Dewa Penyihir yang tadinya terbaring di tanah, meratap dan tidak bisa bergerak, kini berguling berdiri dan berlari menuju tangga. Siapa yang menyuruhmu memperlakukan dia seperti ini? Ning Zimo meninju satu demi satu. Siapapun yang bisa memberiku jawabannya, aku akan melepaskannya. Zhang Xi benar-benar ketakutan dan menyaksikan tanpa daya saat tinju Ning Zimo menyerang. Sebelum dia koma, satu-satunya pikiran di benak Zhang Xi adalah dia juga ingin memberikan jawaban kepada Ning Zimo, tapi dia tidak melakukannya. Tak satu pun dari banyak murid sekte Dewa Penyihir yang selamat, dan mereka semua jatuh ke tanah dengan luka parah. Ning Zimo menatap Wu Xin. Siapa yang menghasutmu untuk membawa Xiao Jin pergi? Ning Zimo mendekat selangkah demi selangkah. Wu Xin tidak bisa berdiri di tanah. Wajahnya pucat. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia telah menghindari Chu Chen, dia tidak bisa menghindari bintang jahat di depannya. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Wu Xin berkata dengan suara gemetar dengan mata terbuka lebar. Saya hanya bertanggung jawab untuk memindahkan Dewa Hantu Gu. Saya tidak tahu tentang hal-hal lain. Pemilik Dewa Ilusi Gu adalah penguasa sekte Dewa Penyihir saat ini, tanya Chu Chen. Wu Xin buru-buru mengangguk. Ya, Chu Chen. Kamu adalah anggota dari sekte Qi. Kamu harus tahu bahwa hanya penguasa Dewa Ilusi Gu yang dapat mengendalikan Dewa Hantu Gu di sekte Wushen. Saya hanyalah seorang tetua biasa yang bahkan belum melangkah ke dunia bawaan. Saya tidak peduli. Ning Zimo menghampiri Wu Xin. Saya hanya ingin jawabannya. Jika Anda tidak bisa memberikannya, Anda akan menjadi seperti mereka. Mata Wu Xin menunjukkan ketakutan, dan dia menatap Ning Zimo. Melihat Ning Zimo hendak mengambil tindakan, Wu Xin berteriak, besok, Dewan Tetua Wu Qing diperintahkan untuk datang dan menjemput Dewa Hantu Gu. Penatua Wu Qing He adalah orang kepercayaan dekat Master Sekte. Dia pasti tahu sesuatu. Mata Ning Zimo menyipit dengan dingin. Penatua Wu Qing?
Wu Xin buru-buru mengangguk, itu benar sekali. Penatua Wu Qing akan berada di sini besok malam. Ning Zimo berbalik dan menatap Chu Chen. Chu Chen berpikir sejenak, melangkah maju, dan berkata dengan tenang, "Aku akan mempercayaimu sebentar. Katakan pada tetua Wu Qing itu bahwa aku telah mengambil Dewa Ilusi Gu. Jika dia memiliki kemampuan untuk mengambil Dewa Ilusi Gu, besok malam, pergilah ke Jalan Lama dan temukan tempat bernama Toko Sing Luo. Aku akan menunggunya di sana." Wu Xin mengangguk lega. "Aku pasti akan memberitahumu." Chu Chen mengangguk dan berkata kepada Ning Zimo, "Aku sudah selesai, lanjutkan dan lakukan pekerjaanmu." Mendengar ini, Wu Xin merasakan firasat buruk di hatinya. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia menatap Ning Zimo. Ning Zimo datang sambil mengepalkan tangannya. "Apa hubungannya ini dengan keinginanku untuk menghancurkanmu?" Suara urat tulang yang patah membuat Wu Xin menjerit, dan darah mengucur dari mulutnya. Ketika dia jatuh ke tanah, mata Wu Xin dipenuhi dengan keputusasaan. Dia terbuang, keluar dari Qianan. Dia penuh energi dan ingin membalas dendam untuk hari itu. Tapi malam ini, di rumah biasa ini, dia menjadi orang yang tidak berguna. Segala sesuatu tentang dia hancur. Wu Xin tahu betul aturan Sekte Wushen. Begitu dia menjadi orang yang tidak berguna, Sekte Wushen tidak lagi mampu menampungnya. Sekte Dewa Penyihir tidak pernah membesarkan orang yang tidak berguna. "Di sini sangat kotor. Ayo pergi dulu," kata Chu Chen, dan meminta Xiao Lang untuk membantu Yang Xiao Jin pergi dulu. Ning Zimo melampiaskan amarah di hatinya. "Rumah pasangan tua itu, di hadapanku. Maaf, Pak Tua, karena membuatmu takut." Pasangan tua itu melihat Ning Zimo memukuli sekelompok orang sendirian. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru melambaikan tangan dan menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa, kami baik-baik saja, hanya saja di sini." "Jangan khawatir, saya sudah menelepon polisi. Polisi akan menangani orang-orang ini nanti," Ning Zimo berkata. "Orang-orang ini adalah pelaku kejahatan dan polisi akan menangani mereka sesuai dengan hukum. Juga, hal-hal yang terjadi, rusak di sini malam ini, mereka juga akan memberikan kompensasi kepada Anda." Chu Chen dan Ning Zimo berjalan keluar rumah berdampingan. Melihat Yang Xiao Jin berdiri tidak jauh dari pintu, emosi Ning Zimo berfluktuasi lagi. "Dia tidak lagi mengingatmu. Tapi pertama kali aku menyebut namamu di depannya." Dia menitikkan air mata. Chu Chen menghela nafas, lalu berkata, "Xiao Mo, jangan menakuti dia sekarang. Setelah aku kembalikan ingatannya, kalian akan benar-benar bersatu kembali setelah sekian lama menghilang." Dia berkata bahwa dia tidak akan memasukkan namaku ke dalam ingatannya. Itu harus diintegrasikan ke dalam darahnya dan terukir di tulangnya. Dengan cara ini, dia tidak akan pernah melupakannya di kehidupan selanjutnya dan kehidupan selanjutnya. Ning Zimo bergumam. Tiba-tiba matanya membelalak dan dia menatap Chu Chen dengan penuh semangat. "Apa yang baru saja kamu katakan? Bisakah kamu membantu Xiao Jin memulihkan ingatannya?" "Saya bisa." Chu Chen berbicara dengan singkat dan mengangguk dengan serius. Ning Zimo menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan suasana hatinya. "Apapun yang kamu ingin aku lakukan,
selama kamu memintanya, aku akan melakukannya. Chu Chen tersenyum dan menepuk bahu Ning Zimo. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Aku paman Cumu, dan aku butuh alasan untuk membantumu. Ayo pergi, bawa mereka kembali untuk istirahat dulu. Aku akan mempersiapkannya besok, dan mereka akan baik-baik saja lusa. Bantu Nona yang menyingkirkan dewa hantu Gu di tubuhnya dan memulihkan ingatannya. Lusa, Ning Zimo berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Paman Chu. Ning Zimo berteriak, Paman Chu, dengan sukarela. Chu Chen dan Ning Zimo berjalan, mobil Xiao Qiu sudah menunggu di luar, ayo pergi. Kemana kita akan pergi sekarang? Xiao Lang mau tidak mau bertanya. Chu Chen sudah memikirkannya. Kembalilah ke tempat tinggal Nona yang sebelumnya, dan kita akan pergi ke toko Xingluo besok. Yang Xiao Jin meraih lengan Xiao Lang dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Ning Zimo mengikuti di belakang, melihat punggung Yang Xiao Jin. Banyak orang ingin naik dan membantu Yang Xiao Jin, tetapi pada akhirnya mereka menahan diri. Kakak ipar, Song Qiu melambai kepada Chu Chen dari kejauhan dan berjalan sambil tersenyum. Kakak ipar, sudah beres. Chu Chen melirik Song Qiu dan berkata, sepertinya kamu tidak khawatir sama sekali. Song Qiu tertawa terbahak-bahak. Saya tidak percaya ada orang di kota Chan yang bisa mengancam saudara ipar saya. Berhenti bicara omong kosong dan mengemudilah. Setelah beberapa orang masuk ke dalam mobil, mobil itu melaju dengan cepat. Di gedung perumahan lantai 5, setelah Chu Chen dan yang lainnya pergi, pasangan tua itu tidak berani tinggal di rumah terlalu lama dan buru-buru keluar. Saat ini, seseorang datang dengan rasa ingin tahu, Paman Liang, apa yang terjadi di rumah malam ini? TV diputar begitu keras. Mengapa kamu menayangkan TV? Ada gangster di dalam rumah. Paman Liang berkata, kami mengikat pasangan tua itu. Untungnya, seseorang menyelamatkan kami. Sekarang ada gangster tergeletak di lantai di rumah saya. Benarkah? Jumlah orang yang makan melon tiba-tiba meningkat. Tak lama kemudian, suara sirene polisi terdengar di udara. Rumah Paman Liang segera ditutup. Kemudian, ambulans tiba satu demi satu. Saat ini, Chu Chen dan yang lainnya telah kembali ke tempat tinggal Yang Xiao Jin. Sepanjang jalan, Yang Xiao Jin dan Ning Zimo tidak berbicara. Ning Zimo takut menakuti Yang Xiao Jin, tetapi karena Yang Xiao Jin tidak memiliki ingatan tentang Ning Zimo dalam pikirannya, dia mengetahui tentang hubungannya dengan Ning Zimo dari Chu Chen, dan emosinya selama ini sangat rumit. Setelah memasuki rumah, beberapa orang duduk di sofa dan Chu Chen membuat sepoci teh. Xiao Jin, jangan terlalu banyak berpikir. Xiao Lang memegang tangan Yang Xiao Jin dan berkata dengan lembut, masalahnya sudah selesai. Aku harus terbang ke Xiacheng besok pagi, jadi aku tidak akan bisa menemanimu. Lusa, setelah mengingat, jalani hidup yang baik. Kedua wanita itu berpegangan tangan erat-erat, dan Yang Xiao Jin tiba-tiba berkata, setelah saya memulihkan ingatan saya sebelumnya, ingatan ilusi ini akan hilang. Chu Chen merenung sejenak dan mengangguk, ingatanmu saat ini dikendalikan oleh Dewa Ilusi Gu. Setelah Dewa Ilusi Gu dihilangkan,
ingatan ilusi ini akan hilang secara alami. Faktanya, berkat Dewa Ilusi Gu, penguasa dari sekte Dewa Penyihir tidak ada di sini. Jika tidak, dia akan mampu mengendalikan Dewa Ilusi Gu dan mengendalikan segala sesuatu tentangmu. Ekspresi Yang Xiaojin berubah, dan setelah beberapa saat, Yang Xiaojin berkata dengan lembut, "Bisakah Anda membawakan saya pena dan kertas?" Ning Zimo berdiri sebagai reaksi bersyarat, "Saya akan mengambilnya." Chu Chen memandang Yang Xiaojin dan kemudian ke Xiao Lang di sebelahnya. "Apakah kamu takut akan melupakan Nona Xiao? Jadi apakah kamu ingin merekam kenangan ini?" Yang Xiaojin mengangguk dan memegang erat tangan Xiao Lang. Xiao Lang tersenyum dan berkata, "Xiaojin, kita akan selalu menjadi teman baik. Setelah ingatanmu pulih, kita akan saling mengenal lagi. Jika aku memainkan piano untukmu, kita akan menjadi teman baik lagi." Ning Zimo dengan cepat membawa pena dan kertas. Yang Xiaojin mengambil pena dan kertas, dengan lembut meletakkan kertas itu di atas meja, dan mulai menulis satu coretan pada satu waktu. Song Qiu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulnya dan melihatnya. Dia tercengang, "Ini ditulis lebih indah daripada tulisan tangan saya." Song Qiu merasakan rasa rendah diri yang kuat di hatinya. Konten yang direkam oleh Yang Xiaojin sangat murni dan sederhana, yaitu proses mengenal Xiao Lang dan menjadi teman dekat. Dia adalah satu-satunya cahayaku dalam kegelapan. Ini adalah baris terakhir yang ditulis oleh Yang Xiaojin. Saat Ning Zimo melihatnya, hatinya bergetar hebat. Satu-satunya sinar cahaya. Tangan Ning Zimo gemetar, tidak mampu mengendalikan emosi di dalam hatinya, dan memandang Yang Xiaojin. "Mulai sekarang, kamu juga akan menjadi seberkas cahaya di hatimu, dan aku akan menerangi sisa hidupmu." Bab 282 mengunjungi kota Chan secara langsung. Tubuh Yang Xiaojin juga sedikit gemetar, dan pena di tangannya berhenti. Memang tidak ada Ning Zimo dalam ingatannya saat ini, tetapi dia harus mengakui bahwa begitu pria ini berbicara, dia merasakan getaran dari jiwanya. Belum lagi, Ning Zimo masih mengucapkan kata-kata penuh kasih sayang saat ini. Ruang tamu tiba-tiba menjadi sunyi. Ning Zimo memandang Yang Xiaojin dengan mata tegas. Senyuman muncul di wajah Xiao Lang, dan dia turut berbahagia untuk temannya. Chu Chen juga memandang Xiao Mo dengan sangat lega. Pada saat ini, sebuah suara terdengar tiba-tiba. "Ini," Song Qiu terkekeh dan berkata, "Tuan Ning, Anda mengatakannya." Bahkan setelah ingatannya pulih, dia tidak ingat apa yang Anda katakan. Ning Zimo, Yang Xiaojin, Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Song Qiu. Song Qiu merasakan tatapan beberapa orang dan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia berkata dengan hati-hati, "Apakah aku mengatakan hal yang salah?" Chu Chen menjawab, "Kamu benar." Setelah beberapa saat, Yang Xiaojin tersenyum lembut dan terus menulis. Chu Chen, "Ya." Yang Xiaojin ragu-ragu dan menulis, "Dermawan." Chu Chen sangat lega. Setelah Yang Xiaojin selesai menulis, dia dengan hati-hati melipat kertas itu, berpikir sejenak, dan menyerahkan kertas itu kepada Ning Zimo. Tubuh Ning Zimo bergetar. "Xiaojin, tolong,
tolong simpan untukku. Jika ingatanku benar-benar pulih, tolong serahkan kertas ini kepadaku. Oke, tidak masalah. Ning Zimo bersemangat dan mengambil kertas dari Yang Xiaojin. Ini adalah pertama kalinya Yang Xiaojin berinisiatif untuk berbicara dengannya malam ini. Meskipun Chu Chen mengatakan dia bisa membantu Yang Xiaojin memulihkan ingatan masa lalunya, Ning Zimo tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia berharap dia bisa segera memeluk Yang Xiaojin dan melindunginya. Yang Xiaojin duduk dan berkata, "Saya sedikit haus." Yang Xiaojin ragu-ragu dan berkata, "Jika ingatanku saat ini hanyalah ilusi, pamanku tidak ada." "Identitas, paman, tidak ada," Chu Chen berkata dengan pasti. "Mungkin dia masih pemimpin sekte Dewa Penyihir." "Kalau begitu aku tidak perlu memakai kerudung lagi." Yang Xiaojin melepas kerudungnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Paman bilang aku terlalu tampan. Jadi aku harus memakai kerudung sepanjang waktu." Yang Xiaojin dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Saudari Lang, apakah saya terlihat baik?" Hati Xiao Lang terguncang hebat. Dia telah mengetahui dari Chu Chen bahwa Dewa Hantu Gu tidak hanya mengendalikan ingatan Yang Xiaojin, tetapi juga menghancurkan mata dan penampilannya. Tetapi ketika dia melihat bekas luka di wajah Yang Xiaojin dengan matanya sendiri, Xiao Lang mau tidak mau jiwanya terguncang. Mengejutkan, tampan, tentu saja Xiaojin tampan. Xiao Lang meraih tangan Yang Xiaojin. Tangan Ning Zimo gemetar. Chu Chen tahu dengan jelas bahwa Ning Zimo dengan paksa menekan emosinya saat ini. Ada sakit hati dan rasa bersalah atas apa yang terjadi pada Yang Xiaojin, dan bahkan kebencian yang lebih besar terhadap musuh. Jika pemimpin sekte Dewa Penyihir muncul di depan Ning Zimo saat ini, Chu Chen yakin bahkan jika mereka mati bersama, Ning Zimo tidak akan ragu memilih mati bersamanya untuk membalaskan dendam Yang Xiaojin. "Xiao Mo, ingat apa yang baru saja kamu katakan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi sorotan cahaya Yang Xiaojin." Ning Zimo mengangguk penuh semangat. "Bahkan jika itu membuatku terbakar, aku harus membuat masa depan Xiaojin cerah." Setelah minum teh, Yang Xiaojin dan Xiao Lang naik ke atas untuk beristirahat. Song Qiu tidak bisa menahan kebencian di hatinya dan berkata dengan suara keras, "Kakak ipar, siapa dia yang melakukan hal kejam seperti itu pada wanita lemah? Sudah kubilang, kamu tidak bisa mengalahkannya." Chu Chen melirik Song Qiu. Song Qiu sepertinya tiba-tiba layu. "Apakah tidak apa-apa jika bersikap terus terang? Kembalilah dan istirahat." Chu Chen melanjutkan, "Datang dan bawa kami ke toko Xing Luo besok. Apakah kamu tidak penasaran siapa yang begitu kejam? Kamu bisa melihatnya besok." Mata Song Qiu berbinar. Dia buru-buru mengangguk, berbalik dan pergi. Ning Zimo khawatir dan menyesap tehnya. Wu Qing yang lebih tua besok mungkin adalah seorang pejuang bawaan. "Kamu harus bersiap," Chu Chen berkata. "Jangan terlalu banyak berpikir sekarang." Mata Ning Zimo bersinar sedingin es. "Tidak peduli siapa yang datang, aku tidak akan pernah melepaskannya." Ning Zimo tidak ingin melepaskan salah satu murid Wu Shen. Setelah hening beberapa saat, Ning Zimo mau tidak mau bertanya, apakah Xiao Jin tidak menyadari bekas luka di wajahnya.
Dia tidak akan tahu bahwa dewa penyihir Gu ada di sana, kata Chu Chen. Tapi setelah menyingkirkan dewa penyihir Gu, dia secara alami akan bisa melihatnya. Apa, Xiao Mo? Apakah kamu tidak menyukainya? Ekspresi Ning Zimo menjadi serius dan dia berkata dengan suara yang dalam, jika aku tidak menyukai Xiao Jin karena ini, aku akan menjadi lebih buruk dari babi atau anjing. Chu Chen memandang Ning Zimo, yang memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Chu Chen mengerti maksud Ning Zimo. Apakah kamu khawatir dia tidak akan bisa menerimanya? Ning Zimo mengangguk, berpikir sejenak, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Chu Chen. Paman Chu, apa yang baru saja kamu katakan? Chu Chen sedikit bingung. Kalimat yang mana? Ning Zimo berhati-hati. Menurutmu Xiao Jin bisa melihatnya? Chu Chen melirik Ning Zimo dan tersenyum. Tidak ada yang salah dengan mata yang Xiao Jin. Itu hanya diblokir oleh Dewa Hantu Gu. Jadi dia tidak bisa melihat apapun. Setelah Dewa Hantu Gu dihilangkan, matanya secara alami akan menjadi bisa melihat. Ning Zimo tiba-tiba menjadi bersemangat, bagus sekali. Chu Chen tersenyum, jika dia tidak bisa melihat, bagaimana dia bisa merasakan cahaya di sekelilingnya? Ning Zimo menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraan di hatinya. Guizhou Selatan dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan pegunungan tinggi. Desa Gerbang Dewa Penyihir. Sesuatu terjadi pada Penatua Wuxin, dan Dewa Ilusi Gu juga dibawa pergi. Semua murid yang dikirim oleh Sekte Wushen ke kota Chan dihancurkan dan dibawa pergi oleh polisi, mengusir Dewa Ilusi Gu. Nama Dewa Gu adalah Chu Chen, dan dia memiliki dendam lama dengan Sekte Wushen kita. Dia juga mengancam bahwa jika Sekte Wushen ingin mengambil kembali Dewa Ilusi Gu, mereka akan pergi ke tempat bernama Toko Xingluo di kota Chan. Itu tidak masuk akal. Seorang lelaki tua menamparkan meja dan berdiri. Matanya dipenuhi cahaya dingin. Beraninya bocah nakal begitu lancang dan memprovokasi Sekte Dewa Penyihir. Saya akan menunggu sampai saya pergi ke Toko Xingluo besok untuk membunuhnya. Dia harus memiliki kepercayaan diri untuk berani memprovokasi Sekte Wushen. Pemimpin Sekte Wushen yang mengenakan topeng serigala hijau berkata dengan tenang, "Saya khawatir ada master bawaan di sekitar Chu Chen. Jika tidak, dia tidak akan berani menjadi master bawaan. Sangat lancang. Kalau begitu aku khawatir aku akan memberinya kejutan besar besok." Orang tua itu adalah Penatua Wu Qing, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Saat ini pengalaman yang saya alami di tanah terlarang 2 hari ini telah menjadikan saya kekuatannya telah berkembang pesat, dan saya bisa menghadapi pejuang bawaan biasa. Aku telah membesarkan Dewa Hantu Gu selama beberapa tahun, itu harus diambil kembali. Pemimpin Sekte Dewa Penyihir berbicara dengan lembut dan bergumam pada dirinya sendiri. Ayo ganti tuan rumah. Mendengar ini, ekspresi Penatua Wu Qing menjadi cerah. Master Sekte datang langsung ke kota Chan, bersambung.